Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, cryptocurrency market dalam 24 jam terakhir kembali mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, terutama kalau kita bicara Bitcoin dan juga Ethereum. Bahkan, di beberapa exchange, Bitcoin sempat menyentuh ke area all-time high yang baru sebelum pada akhirnya start untuk kembali mendapatkan semacam pullback. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana updates-nya in terms of price action, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,47 triliun dolar atau naik sekitar 3,09%. Sedangkan, kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum. Kenaikannya 7,14% ke 2.782 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, pada akhirnya kita melihat area of liquidation yang berada di sekitaran 110 sampai 112 ribu dolar. Itu telah berhasil dijemput. Dan ini merupakan salah satu area yang sudah kita bahas mungkin selama beberapa minggu terakhir, yang saya sampaikan berpotensi menjadi target bagi market maker berikutnya. Ini in terms of time frame yang lebih besar. Karena di sekitaran area 110 sampai kurang lebih 112 memang terdapat tumpukan area likuidasi yang cukup besar. Dan hari ini adalah saatnya di mana kita melihat area tersebut telah berhasil disentuh. So, kalau misalnya kita zoom out ke time frame yang lebih panjang, mungkin ke 6 bulan terakhir, maka sebenarnya kita bisa melihat ya, bahwa sebenarnya masih terdapat tumpukan likuidasi yang tidak kalah besar berada di kurang lebih 113 sampai kurang lebih 115 ribu dolar. Ya wajar saja teman-teman kalau misalnya ada yang sempat short di area 110 atau 111 misalnya, ya berarti stop loss-nya harusnya akan kurang lebih berada di sekitaran 113, 114 atau 115 ribu dolar. Apakah itu berarti area tersebutlah yang akan menjadi target market maker berikutnya? Kita bakalan coba cari clue-nya dari segi price action nantinya. Tapi ini adalah sesuatu yang tentunya sudah kita bahas dari beberapa minggu terakhir, bahwa hanya persoalan waktu saja Bitcoin akan menyentuh ke area ini. 110 sampai 112, dan itu telah kita lihat terjadi hari ini. Nah, di sisi yang lain, spot Bitcoin ETF itu terus melakukan akumulasi. BlackRock kembali melakukan pembelian sebesar 1.136 Bitcoin, dan hari ini telah hold kurang lebih 702.000 Bitcoin. Bayangkan teman-teman, 1,5 tahun terakhir mereka telah berhasil melakukan akumulasi hampir 1 juta Bitcoin. Kurang 30%, kita anggap perlu 300.000 Bitcoin lagi. Anggap mungkin 1 atau 2 tahun lagi mereka mungkin akan hit ke angka tersebut. Kalau misalnya pace akumulasi mereka terus seperti ini. Karena kalau kita lihat selama beberapa bulan terakhir terutama, BlackRock itu ketika melakukan pembelian itu biasanya ribuan Bitcoin per hari. Ribuan Bitcoin per hari. Kita anggap pukul rata aja 1.000 gitu ya. Karena ada sesekali kita melihat inflow-nya bisa sampai 3.000, bisa sampai 6.000, bisa sampai 7.000 kadang-kadang. Tapi kita anggap pukul rata 1.000 Bitcoin per harinya. Maka per bulan berarti ada kurang lebih 30.000 Bitcoin yang berhasil diakumulasi. 30.000 Bitcoin dikali 12 bulan, itu berarti 360.000 Bitcoin. Nah, anggap cuma dapatnya 300.000 deh. Maka itu udah cukup untuk membuat BlackRock nge-hold kurang lebih 1 juta Bitcoin. Artinya kurang lebih 5% dari total supply yang akan pernah ada di Bitcoin, itu sudah dipegang oleh mereka. Itulah seberapa cepat mereka menguasai circulating supply Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir. Dan semoga ya teman-teman yang sudah masuk ke Bitcoin dari mungkin 2 cycle atau 1 cycle sebelumnya, sudah puas melakukan akumulasi Bitcoin. Karena kalau misalnya kalian terus menunda melakukan hal tersebut,
ujung-ujungnya mungkin Bitcoin bakalan out of reach gitu ya. Harganya sudah terlalu tinggi mungkin untuk kalian beli satuannya. Ya bisa aja mungkin kalian beli 0,0 sekian Bitcoin atau 0,1 Bitcoin, masih bisa kalian beli. Tapi kalau misalnya full satu Bitcoin atau beberapa Bitcoin, mungkin akan sangat sulit dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi puas-puaskan akumulasi dari sekarang. Ketika nanti kita sudah melihat Bitcoin berada di mungkin beberapa digit ratusan ribu, artinya mungkin sudah 400-500 ribu dolar. Pada saat itu orang-orang yang berada di kelas menengah atau kelas bawah itu sudah hampir mustahil gitu ya, bisa memiliki satu Bitcoin. Jadi itu yang mungkin harus teman-teman camkan dari sekarang. Bahwa kalau kalian sudah punya beberapa Bitcoin dari sekarang, apalagi, ini bisa menjadi salah satu ladang emas kalian. Ya sebenarnya tidak perlu kalian apa-apakan, tinggal kalian taruh saja, value-nya dari waktu ke waktu itu bisa mengalami kenaikan. Nah pertanyaan yang juga mungkin sering muncul di benak kalian, emangnya seberapa banyak sih Bitcoin yang berhasil diakumulasi selain dari spot Bitcoin ETF gitu ya? Perusahaan-perusahaan yang Koko sering sebut itu sebenarnya seberapa banyak akumulasinya. Nah, ini ada datanya, teman-teman. Secara total, mereka sudah hold kurang lebih 847.000 Bitcoin. Oke, lebih banyak lagi daripada yang sudah dipegang oleh BlackRock. Total value-nya 91 billion dollar. Tapi lebih daripada itu, teman-teman, yang lebih penting adalah kalian lihat perubahan quarter on quarter-nya. Atau dari kuartal ke kuartal, terjadi kenaikannya seberapa? 23% di total Bitcoin holding. Sedangkan value-nya itu naik kurang lebih 60%. Jumlah public company yang sekarang memegang Bitcoin itu sudah 125 companies, atau 125 perusahaan di dunia. Itu juga merupakan 58% peningkatan dari kuartal sebelumnya. Dan di kuartal 2 tahun 2025 saja, kita melihat perusahaan-perusahaan ini berhasil melakukan akumulasi sebesar 159.000 Bitcoin, teman-teman. Bayangkan. Dan di lead oleh tentunya MicroStrategy ya, yang sekarang sudah punya kurang lebih 597.000 Bitcoin. So, ini dengan sangat jelas di depan mata kalian menggambarkan seberapa besar akumulasi yang sedang terjadi di belakang layar. Meskipun itu mungkin tidak langsung teman-teman temukan di chart ya, kalian melihat, tapi kita nggak ngelihat ada kenaikan yang signifikan banget kalau di harga Bitcoin belakangan. Benar. Tapi itu karena memang mereka kebanyakan nih yang membeli itu melalui OTC market. Dan sepengetahuan saya, berdasarkan data yang ada, jumlah Bitcoin yang berada di OTC market itu juga sudah sangat berkurang. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, kalau kalian lagi gabut gitu ya, pengen dapat iPhone, pengen dapat iPad atau 1 juta rupiah, saya ngadakan eksklusif giveaway. Hadiah ini langsung tanpa diundi, kalian bisa dapatkan 1 juta, iPad 10, iPhone 16. Caranya gampang banget, daftar, deposit, trade, dan kalian bawa pulang hadiahnya. Tidak ada batas jumlah pemenang, dan periode kompetisinya ini dari tanggal 9 Juli sampai 24 Agustus. Kalau misalnya mau ikutan, langsung aja daftar dulu, linknya sudah ada di kolom description, daftar di Margex, and then kalian start untuk deposit dan farming volume. Setiap harinya volume akan saya update di grup Telegram. Kalau misalnya belum join grup Telegram, join dulu grup Telegramnya. Saya juga udah kasih postnya di sana kalau kalian mau lebih detailnya. Intinya, kalau kalian berhasil hit volume 500.000, 1 juta atau 2 juta, kalian akan mendapatkan hadiah yang saya sudah sebutkan di sini. Di akhir periode kita bakalan lihat seberapa banyak yang berhasil untuk hit ke volume ini, dan kita akan berikan hadiahnya, tidak ada batas jumlah pemenang. Selain daripada itu, kalau misalnya nggak cukup hadiahnya, masih ada hadiah prize pool 1000 US dollar yang bakalan diberikan ke kalian semua. Kalau kalian yang merupakan pengguna lama atau subscriber lama, harusnya sudah tahu ya, aturannya masih sama dengan kompetisi kita 1-2 bulan terakhir. Jadi pastikan kalian join sekarang, karena ini sudah sangat saya permudah ya teman-teman untuk kalian bisa mendapatkan iPhone dan iPad. Karena ini saya adakan sendiri pribadi, gitu ya. Dan ini tidak akan kalian temukan lagi di tempat lain dealnya. Karena saya rasa di tempat lain tidak akan mungkin kalian dikasih iPhone 16 hanya dengan volume 2 juta. Yang ada itu mungkin kalian minimal di atas 10 juta, itu baru kalian dapat. Kalau di sini saya juga adakan pribadi, hadiahnya dari saya, ya sekalian hitungannya sebagai giveaway untuk teman-teman semua yang merupakan penonton setia. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, dan kita akan mulai dari 15-minute chart. Oh, nggak usah deh, kita lihat dari time frame lebih besar ya, supaya lebih
enak ngelihatnya dari time frame gede ke kecil. Nah, so far teman-teman, daily chart memberikan satu indikasi yang cukup positif. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk break dan clear di atas area 110.000 yang sebelumnya terlihat selalu gagal untuk di break dan close di daily chart. 3 kali percobaan sebelumnya, kalau kalian perhatikan di sini, itu selalu berujung rejection. Dan pada akhirnya kali ini, kita berhasil untuk break di atas area tersebut. Which is adalah very good sign, gitu ya, a very good sign. Dan selama area ini mampu kita pertahankan di daily chart, maka ada potensi yang cukup besar bahwa Bitcoin telah bersiap untuk masuk kembali ke fase price discovery. Atau kita akan break lagi ke area all-time high yang baru. Nah, untuk teman-teman yang merupakan penonton lama, harusnya tidak kaget gitu ya, bahwa Bitcoin itu memang belum ketemu cycle top di kali ini dan masih akan breakout ke all-time high yang baru. Itu sudah kita bahas dari mungkin beberapa minggu yang lalu. Saya sampaikan, saya secara pribadi merasa bahwa Bitcoin itu belum di cycle top. Kita masih akan breakout ke all-time high yang baru, cuma permasalahannya, apakah akan langsung kita lihat breakoutnya dari sini, ataukah ada konsolidasi lebih lanjut? Mana? Saya pakainya ini aja ya. Coba kita lihat. Oke, kita pakai brush aja ya. Saya sampaikan, apakah itu akan terjadi setelah kita mendapatkan 2 wave di sini, atau kita membentuk 3 wave dan kemudian breakout. Saya sampaikan juga, hasil akhirnya tetap sama. Mau senario yang ini atau yang ini, tetap aja Bitcoin masih akan breakout ke all-time high yang baru. Nah, untuk sementara waktu, sepertinya Bitcoin memberikan clue ke kita bahwa 2 wave ini telah cukup sebagai koreksi dan kita sekarang bersiap untuk breakout lagi ke area all-time high yang baru. Nah, bagaimana dengan time frame yang lebih kecil? Di video kemarin saya sampaikan bahwa saya pribadi sebenarnya expect kita akan hit ke kurang lebih area 106.000 terlebih dahulu, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita start kembali rebound dari sana. Tapi, saya sampaikan juga, titik invalidasi dari senario short-term bearish kita adalah kalau kita berhasil breakout di atas area trendline yang terbentuk di sini, which is yang telah berhasil dilakukan oleh Bitcoin harusnya tadi malam. Jadi itu sekaligus menginvalidasi senario bearish kita, dan saya sampaikan kalau itu sampai terjadi, kalau kita breakout di atas area trendline di sini, maka kalian bisa expect minimum kita akan hit ke area 109.600 sebagai area high terakhir. Dan kalau itu mampu kita jebol, saya rasa ada potensi yang cukup kuat kita bisa melihat Bitcoin untuk nge-retest ke area all-time high terakhir. Which is yang juga telah berhasil kita lakukan. Kalau misalnya kita lihat di time frame 1 hour dengan sangat jelas ya, kita nge-retest ke area all-time high terakhir di 111.900, bahkan sempat sedikit breakout di atas area 112.000 sebelum kemudian mendapatkan some type of rejection. So, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, kalau misalnya saya secara pribadi, mungkin teman-teman juga sudah tahu sebagian, saya akumulasi posisi di Bitcoin itu kemarin di sekitaran area 105.000 sampai 104.000. Ini sudah saya disclose dari beberapa minggu yang lalu, gitu ya. Saya sampaikan area ini tetap saya hold, meskipun kalau Bitcoin akan drop sekali lagi, saya tidak merasa perlu untuk melakukan apapun terhadap posisi saya di situ. Karena memang tujuannya adalah untuk swing trade. Jadi kalau saya secara pribadi sekarang ya tidak perlu melakukan apapun, saya tidak tidak merasa perlu juga untuk trimming posisi saya. Saya juga tidak merasa perlu untuk close atau melakukan apapun. Yang bisa saya lakukan sekarang mungkin adalah menggeser stop loss-nya sudah ke plus. Mungkin ke sekitaran area 106.000 lah gitu. Karena kalau kita sampai nge-revisit lagi ke area tersebut, maka berarti ya ada potensi kita bisa sell off cukup signifikan, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas untuk short term banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya posisi ini, kalau tadi kan saya katakan saya udah punya posisi. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman yang belum punya posisi dan pengen building position, apa yang harus dilakukan? Maka area ini mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai satu watchlist gitu ya. Karena area tersebut sebelumnya merupakan major resistance yang sekarang berpotensi kita flip menjadi area support. Jika kita bisa melihat Bitcoin mendapatkan retest ke kurang lebih area tersebut.
and then kalian bisa melihat ada some type of reversal pattern di sekitaran time frame mungkin 15 minute atau 5 minute chart, itu mungkin bisa kalian jadikan sebagai tempat building position. Tentunya not a financial advice, semua yang saya sampaikan di sini bisa aja totally wrong, tapi itu yang akan saya lakukan kalau misalnya saya tidak mempunyai posisi sekarang. Oke? Intinya, risk-nya harus tetap di-manage, teman-teman, karena kondisi Bitcoin dan kawan-kawan sedang sangat volatile, otomatis pergerakan yang sangat signifikan bisa kita expect terjadi beberapa waktu ke depan. Kalau misalnya kalian menerapkan risk yang terlalu tinggi di trade kalian, maka kalian berpotensi margin call dengan sangat gampang. Ya kan? Contohnya, misalnya kalian buy di sini, stop loss kalian atau liquidation kalian cuman kurang lebih di area ini gitu kan. Dekat banget. Kecuali memang kalian tujuannya hanya untuk short term trade, kalian taruh stop loss-nya dekat gitu ya. Ya itu fine lah. Tapi kalau kalian tujuannya untuk swing misalnya, untuk menargetkan ke area all time high baru dan seterusnya, dan kalian full margin, nah itu yang bermasalah. Karena kita bisa aja melihat pergerakan yang sangat gila gitu ya di Bitcoin selama beberapa hari ke depan, karena kita sekarang sudah kembali dekat dengan area all time high terakhir. Ini sama aja dengan kalau misalnya teman-teman lihat pergerakan di sini. Pergerakannya kan swingnya gila-gila banget gitu kan, sama aja di sini. Ya, sama juga di sini. Jadi itu juga yang bisa kita expect terjadi di beberapa waktu ke depan, teman-teman. Sehingga akan sangat risky kalau misalnya teman-teman masuk ke posisi full margin dalam keadaan market yang volatile. Ya, hoki-hoki bisa aja kalian tiba-tiba dapat cuan yang sangat besar, tapi itu akan menciptakan kebiasaan buruk untuk kalian, dan ujung-ujungnya kalian akan mengingat bahwa, oke, sebelumnya saya full margin, lalu saya profitnya sangat besar, saya mau ulangi lagi hal itu. Dan kalian terus coba gulung, dan cukup satu saja kesalahan yang kalian lakukan, dengan full margin, semua akun kalian bisa wipe out. Jadi itu bukan satu cara trading yang sustainable, teman-teman. Jangan kalian lakukan seperti itu. Please, risk harus di-manage. So, intinya, teman-teman, selama area 110.000 di sini, itu mampu kita pertahankan di area daily chart, maka saya harus mengatakan potensinya cukup besar kita akan melihat Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan dari sini, minimal untuk breakout ke area all time high yang baru. Next target bisa sampai ke area mana? Kita bisa expect ke kurang lebih area 113 sampai 115.000. Itu kemungkinan besar akan bisa menjadi target berikutnya untuk Bitcoin. Nah, lalu senario invalidasinya apa kok? Invalidasi dari senario bullish kita apa nih? Sebenarnya bagi saya masih cukup jauh ya senario invalidasinya. Bagi saya invalidasi untuk sekarang adalah mungkin breakdown di bawah area trendline ini. Kalau misalnya itu sampai terjadi, oke, itu menjadi pertanda bagi kita untuk sedikit waspada. Kalau kita jebol di bawah 106.000, nah itu yang sudah mungkin red flag gitu ya, red flag banget. Dan kita bisa expect Bitcoin kemungkinan akan sell off cukup signifikan, bahkan bisa aja jatuh di bawah $100.000. Nah, kenapa di 106.000 teman-teman? Karena bagi saya 106.000 ini sekarang menjadi area yang cukup krusial, sebelumnya merupakan area major support gitu ya. Dan berhasil kita flip menjadi resistance, jadikan lagi support. Dan kalau misalnya itu juga berhasil kita jebol, maka secara price action pun itu terlihat bahwa Bitcoin kehilangan momentum. Nah, sebelum hal itu terjadi, meskipun kita misalnya mendapatkan koreksi lebih dalam lagi dari sekarang, itu tidak mengubah senario bahwa kita masih berada di sebuah konsolidasi yang cukup besar di sini. Intinya adalah rally yang kita lihat di sini, itu kemudian diikuti konsolidasi besar, dan sekarang sedang dicoba untuk diselesaikan, dan kita mau cari lagi momentum untuk breakout ke all time high yang baru. Itu juga lah yang telah saya sampaikan selama beberapa hari terakhir. Oke? Semoga video hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman. Jangan sampai lupa juga untuk ikutan giveaway yang tadi sudah saya sampaikan. Detailnya sudah saya buatkan juga di grup Telegram. Jadi untuk kalian yang bingung, mau tahu lebih lanjut, mau nanya-nanya, bisa aja langsung join ke grup Telegram. Linknya juga sudah ada di kolom description box di bawah. Semua orang bisa mendapatkan iPhone, iPad, dan juga 1 juta rupiah. Caranya sudah saya sangat permudah. Hanya tinggal kalian eksekusi, dan waktunya ada kurang lebih 1,5 bulan. Oke? Terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.